Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu pola-pola hereditas. Nah, pada video kali ini saya akan membatasi hanya untuk monohibrid dan dihibrid saja. Baik, sebelum kita mempelajari mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid, sebelumnya kita harus mempelajari dulu mengenai hukum pewarisan sifat. Nah, dalam mempelajari genetika, itu ada seorang ahli biologi yang sangat terkenal, yaitu Mendel. Nah, Mendel ini dalam mempelajari pewarisan sifat ini, dia mengamati melalui persilangan kacang ercis atau Pisum sativum. Nah, mengapa beliau mempergunakan kacang ercis ini sebagai bahan untuk mempelajari pewarisan sifat? Nah, alasannya adalah karena kacang ini memiliki banyak varietas, seperti warna bunga, bentuk biji, warna biji. Selain itu, kacang ini juga bisa mengadakan penyerbukan sendiri, disebabkan oleh karena dalam setiap bunganya itu terdapat serbuk sari dan putik. Nah, dalam genetika, teori Mendel ini sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami genetika. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh kacang ercis, yaitu warna bunganya itu ada dua macam. Yang pertama adalah warna ungu dan warna putih. Kemudian yang kedua adalah posisi daripada bunga. Nah, posisi daripada bunga itu ada yang aksial atau bunganya ada di samping, dan ada juga yang terminal atau bunganya ada di ujung. Kemudian warna daripada bijinya, ada yang warnanya kuning, ada juga yang warnanya hijau. Selain itu ada juga bentuk daripada bijinya, yaitu ada yang bulat dan ada juga yang kisut. Lalu ada juga yaitu bentuk daripada bagian luar daripada kacang ini, yaitu ada yang licin dan yang kedua adalah bergelombang. Lalu yang ketiga adalah warna daripada kulit luarnya, ada yang hijau, ada yang kuning. Dan yang terakhir adalah pohonnya ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, bagian bawah daripada gambar ini menunjukkan sifat yang dominan. Sebagai contoh misalnya antara warna bunga ungu dan warna bunga putih, yang lebih dominan adalah warna yang ungu. Atau contohnya lagi misalnya biji yang bulat dengan yang kisut, maka yang dominan adalah yang bulat dan seterusnya. Baik, sebelum kita belajar mengenai persilangan, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah pada persilangan. Yang pertama adalah alel. Yang dimaksud dengan alel adalah gen-gen yang terdapat pada lokus yang sama, itu disebutnya adalah alel. Kemudian di sini ada istilah yang disebut sebagai genotip. Genotip ini adalah gen yang terdapat di dalam setiap individu, namanya adalah genotip. Misalnya saja adalah sifat tinggi, itu genotipnya misalnya T besar, T kecil, T besar, T besar, nah itu adalah genotip. Sedangkan fenotip, yang dimaksud dengan fenotip ini adalah sifat yang muncul. Ya, kalau tadi misalnya genotip T besar, itu genotipnya, fenotipnya adalah tinggi, kemudian bulat, atau kisut, dan seterusnya. Kemudian istilah yang berikutnya adalah homozigot. Apa yang dimaksud homozigot? Homozigot itu jika individu memiliki alel yang sama, itu disebut homozigot. Misalnya saja adalah untuk tinggi itu dia genotipnya T besar. Nah, itu disebutnya homozigot. Atau pendek misalnya T kecil itu juga disebut homozigot. Sedangkan heterozigot itu adalah jika individu itu memiliki alel yang berbeda. Misalnya saja adalah untuk tinggi dia itu T besar, T kecil itu adalah disebutnya sifat heterozigot. Kemudian di sini ada istilah yang disebut sebagai gen dominan. Gen dominan itu adalah gen yang menutup ekspresi gen yang lainnya.
Sebagai contoh misalnya jika ada sifat tinggi dan pendek, nah tinggi ini merupakan sifat dominan yang akan menutup sifat yang pendek. Sedangkan sifat yang pendek disebut sebagai sifat gen resesif, yaitu gen yang ekspresinya tertutup oleh gen yang dominan. Lalu di sini ada istilah filial 1 dan filial 2. Filial itu keturunan 1, filial 2 adalah keturunan 2. Kemudian di sini ada istilah parental. Parental ini adalah istilahnya yaitu untuk orang tua, itu disebutnya adalah parental. Dari hasil penelitian Mendel, kemudian muncullah beliau mengemukakan mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Apa yang dimaksud dengan hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 ini adalah mengatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet itu terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Jadi ketika terjadi pembentukan gamet, alel-alel ini akan memisah dan perpisahannya itu dilakukan secara bebas sehingga ini akan memunculkan nanti variasi-variasi dari gen dari setiap sel anak yang dihasilkan. Nah, bagaimana dengan hukum Mendel 2? Nah, hukum Mendel 2 ini mengatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, alel-alel yang berbeda yang telah bersegregasi itu yang telah bersegregasi bebas akan bergabung juga secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Jadi nanti pada saat proses pembentukan gamet, alel-alel tadi nanti bisa bergabung dengan kromosom-kromosom yang lainnya, dengan gen-gen yang lainnya, dan proses penggabungannya ini juga berlangsung secara bebas, ya, secara bebas. Sekarang kita akan memasuki apa yang disebut sebagai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya saja bulat disilangkan dengan kisut, tanaman tinggi disilangkan dengan pendek, tanaman bunga ungu disilangkan dengan tanaman bunga putih, dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk kacang ercis atau Pisum sativum yang bentuk bijinya bulat, ya seperti ini, disilangkan dengan untuk yang bijinya kisut. Nah, untuk genotip daripada bulat di sini adalah genotipnya homozigot, yaitu B besar B besar. Kenapa B besar B besar? Karena bulat ini memiliki sifat yang dominan terhadap kisut. Nah, sifat-sifat yang dominan itu biasanya akan ditulis dengan mempergunakan huruf besar. Untuk huruf boleh apa saja, tidak selalu untuk bulat itu harus B, tidak. Boleh bulat juga, K juga boleh. Tetapi di sini ketentuannya adalah bahwa sifat yang dominan itu selalu mempergunakan huruf besar. Nah, jadi di sini bulatnya ini dianggapnya adalah B besar atau galur murni, jadi tidak heterozigot. Nah, kemudian untuk kisut tidak ada pilihan lain untuk genotip kisut karena kisut ini bersifat resesif sehingga macam gametnya adalah B kecil, B kecil. Nah, macam genotipnya. Nah, berapakah macam gamet dari B besar ini? Nah, macam gamet dari B besar ini hanya satu, yaitu B besar. Sedangkan macam gamet untuk B kecil hanya ada satu, yaitu B kecil. Nah, jika misalnya ini adalah bunga jantan, serbuk sarinya memiliki genotip B besar, memiliki gamet B besar, kemudian putiknya itu B kecil. Lalu setelah proses terjadi penyerbukan, maka mereka akan bertemu menghasilkan genotip B besar B kecil yang fenotipnya adalah bulat. Ya, kemudian kalau misalnya B besar B kecil ini melakukan penyerbukan sendiri tanamannya sehingga B besar disilangkan dengan B besar B kecil. Hasilnya adalah, nah macam gamet dari B besar B kecil itu ada dua, yaitu satu B besar, satu B kecil. Jadi satu B besar, satu B kecil. Nah, begitupun juga dengan yang ini, yang betina. Jadi satu B besar dan satu B kecil. Nah, kita bisa membuat kotak yang disebut kotak punet seperti ini, lalu kita bisa menyilangkannya. B besar dengan B besar hasilnya adalah B besar B besar. B besar dengan B kecil hasilnya adalah genotipnya B besar B kecil. B besar dengan
B kecil hasilnya adalah B besar B kecil, dan terakhir persilangan B kecil dengan B kecil hasilnya adalah B kecil B kecil. Nah, B besar akan menunjukkan sifat bulat. B besar B kecil juga bulat. Dan B kecil adalah kisut. Oleh karena itu, perbandingan yang diperoleh adalah bulat 3 dan kisut adalah 1. Baik, mari sekarang kita lihat proses pembentukan atau proses pembelahan sel, yaitu pada sel induk yang dilakukan secara meiosis. Ya, sel gamet ini akan dihasilkan dari proses pembelahan meiosis. Sekarang kita lihat di sini, yaitu untuk jika genotip dari induknya adalah homozigot seperti ini, yaitu T besar ya, seperti gambar di sini. Ini adalah T besar dan T besar. Kemudian dia akan melakukan proses pembelahan meiosis. Nah, dalam proses pembelahan meiosis itu ada 2 tahap ya. Ini adalah meiosis tahap pertama dan ini adalah meiosis tahap kedua. Jadi bisa kita lihat di sini kalau misalnya ada individu dengan genotipnya T besar, maka macam gametnya ada berapa? Macam gametnya ada 1. Jadi kalau sel anaknya ada 4, karena meiosis adalah proses pembelahan sel di mana akan menghasilkan 4 anak, tetapi macam gametnya sama semua, yaitu T besar, T besar, T besar, dan T besar. Jadi kalau ada individu dengan genotip T besar, macam gametnya ada berapa? Macam gametnya ada 1, yaitu T besar saja. Nah, bagaimana dengan genotipnya T kecil seperti pada gambar yang kedua? Pada gambar yang kedua, ini adalah genotipnya T kecil dan fenotipnya berarti yang muncul adalah pendek. Nah, setelah mengalami proses meiosis seperti tadi, ini meosisnya 2 tahap, maka dihasilkan 4 sel anak yang mana sel anaknya juga memiliki 4 sel anak dengan masing-masing genotipnya adalah 1 saja, yaitu T kecil ya, karena ini semuanya sama T kecil. Baik, sekarang bagaimana kalau misalnya terjadi proses pembelahan jika genotipnya bersifat heterozigot atau ada perbedaan. Di sini ada T besar dan ada T kecil. Ya, kalau misalnya terjadi proses meiosis seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini akan didapatkan macam gametnya ada 2 macam. Sel anaknya tetap 4, tetapi macam gametnya ada 2, yaitu T besar, T kecil, dan T kecil. Nah, untuk mudahnya di sini ada cara untuk menghitung jumlah gamet. Ya, cara untuk menghitung jumlah gamet itu bisa mempergunakan rumus 2 pangkat N. Nah, apa yang dimaksud dengan N? N di sini adalah jumlah daripada genotip yang bersifat heterozigot. Nah, sebagai contoh di sini adalah kacang ercis dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil, U besar U kecil. Di sini terjadi atau ada perbedaan dalam ini 1 ya, kemudian K2, kemudian U3 ya. Jadi di sini heterozigotnya ada 3, sehingga berapa macam atau jumlah gametnya, yaitu 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Nah, ini adalah latihannya ya, barangkali bisa dicoba ya. Kacang ercis dengan 3 sifat beda dengan genotip seperti ini, B besar, K besar, K kecil, U besar, U kecil. Berapakah macam jumlah gametnya? Ayo coba berapa? Saya beri waktu 3 detik. Baik ya, benar ya. Jadi di sini ada berapa sifat beda? Di sini ada 1 sifat beda untuk K dan 1 sifat beda untuk U. Ya, berarti di sini macam gametnya adalah 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4 ya. Pinter ya. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal untuk soal monohibrid ya. Di sini diselangkan tanaman ercis yang memiliki sifat pohon tinggi galur murni dengan pohon pendek. Ya, apa yang dimaksud dengan galur murni? Galur murni itu artinya adalah bersifat homozigot ya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan disilangkan tanaman ercis yang memiliki sifat pohon tinggi, berarti
genotipnya atau gennya adalah T besar, karena itu galur murni. Disilangkan dengan pohon pendek. Nah, sifat tinggi dominan terhadap pendek. Ya, nanti kalau di setiap soal, nanti akan diberikan mana sifat yang dominan. Kalau tidak diberikan mana petunjuk mana sifat yang dominan, di soal itu pasti ada petunjuk lain yang menyatakan bahwa sifat yang dominan adalah sifat tertentu. Nah, hasil tanaman F1 diuji silang. Diuji silang ini maksudnya adalah disilangkan dengan yang resesif. Berarti di sini hasil persilangan yang tadi, yaitu T besar, itu disilangkan dengan pendek dulu. Setelah disilangkan dengan pendek, baru hasil F1-nya disilangkan dengan yang diuji silang, disilangkan dengan T kecil, T kecil. Nah, berapa persenkah akan didapatkan tanaman tinggi? Baik, kita lihat jawabannya. Di sini adalah jawabannya. Kita lihat dulu di sini parentalnya, yaitu parentalnya adalah persilangan eh, tinggi dan pendek ya. Pendek ya. Di sini tadi dikatakan bahwa tinggi itu adalah galur murni. Berarti di sini T besar, kemudian disilangkan dengan pendek. Pendek itu resesif. Berarti genotipnya pasti T kecil, T kecil. Nah, hasil dari F1 ini kan T besar macam gametnya cuma satu, yaitu T besar. Dan pendek macam gametnya cuma satu, yaitu T kecil. Nah, hasil penyilangannya hanya satu kemungkinannya, yaitu T besar, T kecil. Ya. Nah, lalu F1 ini diuji silang, artinya disilangkan dengan tanaman resesif yaitu pendek. Jadi, T besar T kecil disilangkan dengan T kecil T kecil. T besar T kecil ini memiliki gamet macamnya ada dua, yaitu T besar dan T kecil. Sedangkan T kecil macam gametnya cuma satu, T kecil. Nah, sekarang disilangkan T besar, kemudian T kecil, disilangkan dengan T kecil di sini. T besar dengan T kecil hasilnya adalah T besar T kecil atau fenotipnya adalah tinggi. Sedangkan T kecil kalau disilangkan itu hasilnya adalah T kecil yaitu fenotipnya adalah pendek. Nah, jawabannya adalah yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, di sini tinggi yaitu ada tinggi, di sini ada T besar T kecil hanya satu. Berarti tinggi 1/2, karena ini hanya ada dua kemungkinan, dikali 100%. Jadi jawabannya adalah 50%. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan persilangan di hibrid ya. Apa yang dimaksud dengan persilangan di hibrid? Persilangan di hibrid ini adalah persilangan yang melibatkan dua sifat beda ya, dua sifat beda. Misalnya saja di sini disilangkan tanaman ercis bulat kuning dengan genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar dengan kisut hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kalau kita lihat macam gametnya ada berapa. Nah, kalau misalnya kombinasinya dua sifat seperti ini, kita harus mengambil kedua-dua sifatnya itu dalam macam genotipnya. Seperti di sini B-nya hanya satu kemungkinan B besar, sedangkan K-nya ada satu kemungkinan K besar ya. Jadi macam gametnya adalah B besar, K besar. Lalu disilangkan dengan kisut hijau. Macam gametnya berapa? Ya hanya satu, yaitu B kecil, K kecil. Nah, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, hasilnya adalah seperti ini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil genotipnya. Dan sifatnya adalah karena bulat dominan terhadap kisut dan kuning dominan terhadap hijau, maka B besar, B kecil, K besar, K kecil fenotipnya adalah bulat kuning. Hasilnya adalah 100%. Nah, seandainya bulat kuning yang heterozigot ini menyerbuk sendiri artinya dia melakukan penyerbukan dengan genotip yang sama, maka mari kita lihat macam gametnya ada berapa. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jika kita mempergunakan rumus 2 pangkat N, mohon maaf ya, 2 pangkat N. Di sini adalah ada ada dua perbedaan di sini yaitu B kecil dan K kecil. Jadi 2 pangkat 2
macam gametnya sama dengan 4 ya. Kemudian bulat kuning yang satu lagi juga sama. Di sini ada 2 bedanya, yaitu B kecil dan K kecil. Ada 2 yang heterozigot sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita tinggal membuat kotak punet seperti ini ya. Jadi untuk yang jantan itu macam gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Begitu juga dengan yang betina, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Lalu setelah itu kita silangkan. Contoh ya, misalnya yang ini kita silangkan dengan yang ini, maka hasilnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Contoh lagi misalnya yang ini kita silangkan dengan yang ini misalnya. Maka hasilnya B kecil, K besar, K kecil. Nah, dari kotak punet ini kemudian kita menentukan fenotipnya. Fenotip dari genotip yang ada. Misalnya B besar, K besar sudah pasti bulat kuning. Kemudian B kecil, K besar ini adalah kisut kuning dan seterusnya. Nah, dari hasil ini bisa diketahui bahwa persilangan dihibrid akan menghasilkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1, yaitu bulat kuning 9, bulat hijau 3, maaf, kemudian kisut kuning 3, dan yang terakhir adalah kisut hijau 1. Baik, sekarang kita melihat contoh soal untuk persilangan di hibrid ya. Di sini disilangkan tanaman ercis bunga ungu buah bulat dengan genotipnya U besar U kecil, B besar B kecil dengan tanaman ercis bunga putih dan buah kisut. Ya, bunga putih dan buah kisut ini tidak ada genotipnya karena sudah jelas bahwa di sini dikatakan bahwa sifat bunga ungu dominan terhadap putih dan buah bulat dominan terhadap kisut. Berarti bunga putih dan kisut itu adalah kedua-duanya resesif. Nah, dari hasil persilangan tersebut dihasilkan 80 buah tanaman. Berapakah akan didapatkan tanaman berbunga ungu dan berbuah kisut? Baik, di sini ungu bulat itu yang disilangkan sifatnya adalah dua-duanya heterozigot seperti ini ya. Kemudian putih kisut itu adalah resesif semua, berarti U kecil, B kecil, B kecil. Nah, hasil persilangannya adalah, nah kita lihat di sini macam genotipnya dari U besar U kecil, B besar B kecil itu berapa ya. Tadi diingat bahwa macam gamet itu mencarinya adalah 2 pangkat N. Di sini terdapat 2 perbedaan ya. Perbedaannya adalah yang ini adalah 1 heterozigot, yang ini adalah 2 heterozigot. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi macam gametnya ada 4, yaitu U besar B besar, U besar B kecil, U kecil B besar, dan U kecil B kecil. Sedangkan U kecil B kecil B kecil, kalau misalnya mempergunakan rumus 2 pangkat N, di sini tidak ada bedanya. Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita menyilangkan antara U besar B besar dengan U kecil B kecil. Dapatnya U besar U kecil B besar B kecil. Lalu U besar B kecil disilangkan dengan U kecil B kecil. Hasilnya adalah U besar U kecil B kecil B kecil. Lalu U kecil B besar disilangkan dengan U kecil B kecil. Hasilnya adalah U kecil B besar B kecil. Dan yang terakhir adalah U kecil B kecil disilangkan dengan U kecil B kecil. Hasilnya adalah U kecil B kecil B kecil. Nah, kita mendapatkan 4 macam genotip ya. Sedangkan fenotipnya yang pertama ini adalah ungu bulat, buah bulat. Ini adalah ungu buah kisut. Ini adalah putih bulat. Dan ini adalah putih kisut. Nah, yang ditanyakan adalah ungu berbuah kisut ya. Ungu berbuah kisut berarti yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, berarti kita buat kita buat perbandingannya. Ungu buah kisut hanya 1 dari 4 kemungkinan. Jadi 1/4 dikali jumlah tanamannya 80, maka jawabannya adalah 20. Baik, ini adalah contoh soal untuk persilangan monohibrid ya. Disilangkan tanaman ercis yang memiliki sifat buah bulat dengan buah kisut. Sifat bulat dominan terhadap kisut. Keturunannya ada yang bersifat buah kisut. Tentukanlah genotip parentalnya. Nah, di sini tidak diberikan genotip dari parentalnya, tapi di sini ada petunjuk untuk mengerjakannya. Ya, baik, yang bisa menjawab silakan tulis di kolom komentar.
Baik, ini adalah contoh soal untuk dihibrid ya. Untuk dihibrid di sini ada sifat antara tanaman labu bulat dominan terhadap lonjong, tinggi dominan terhadap pendek. Nah, jika tanaman labu dengan genotip B besar, B kecil, T besar, T kecil dibastarkan itu artinya disilangkan dengan B besar, B kecil, T kecil, T kecil, menghasilkan labu berfenotip bulat tinggi, lonjong tinggi, bulat pendek, dan lonjong pendek dengan perbandingan sebesar berapa banding berapa banding berapa banding berapa. Oke, seperti tadi. Kalau Anda tahu jawabannya, bisa juga Anda menuliskannya di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah melihat, sudah menonton, dan sudah belajar dengan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.